5 hidayah kata Imam Al-Maraghi. Yang pertama adalah hidayah ilhamiyah, kedua adalah hidayah hawasiyah, kemudian yang ketiga adalah hidayah akliyah, dan hidayah yang keempat adalah hidayah diniyah. Kemudian yang terakhir adalah hidayah khas atau hidayah yang sifatnya khusus, yang sifatnya spiritualis. Mereka kan tidur selama 309 tahun ya, otomatis sudah berganti zaman, terus mata uang pasti sudah berganti. Kira-kira mereka ini tetap muda di 309 tahun kemudian atau tetap atau jadi tua? Tetap muda, itu di Tetap antara muda, ya? kekuasaannya Allah Masya menjaga Allah. semua Benar-benar dari mereka. dijaga berarti ya? Dijaga. Dan ketika keluar bahkan mata uangnya tetap. Dan yang menyebabkan mereka ketakuan kan karena mata uangnya dari 309 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi itulah yang kemudian menyebabkan mereka heran. Dan ternyata rezim yang baru setelah 309 tahun itu adalah rezim yang baik. Yang menghormati keimanan seseorang. Sehingga kemudian ini pelajaran bagi kita bahwa kalau kita setia kepada keimanan kita, maka Allah akan memberikan jalan. Setelah itu baru dia diwafatkan. Tidak lama setelah mendapatkan pelajaran dari itu. Maka jangan mau mati sebelum kita telah mendapatkan pelajaran dari semua yang kita lalui, termasuk pandemi ini. Jangan sampai dia lewat begitu saja. Karena sebenarnya bencana adalah ketika satu bencana datang kepada kita dan kita gak mengambil hikmah dari bencana itu. Oke, mungkin kita akan lanjut ke ayat ke-13 ya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ya, jadi di sini pertama tadi sudah kita bahas bahwa intinya adalah pendidikan kepada anak muda untuk menjadi seperti Ashabul Kahfi. Apa syaratnya? Syaratnya adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua di ayat ini adalah pembelajaran tentang bahwa orang yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah yang bertubi-tubi kepada dia. Insya Allah. Hidayah yang bertubi-tubi. Karena dalam Al-Quran itu hidayah tidak hanya satu. Hidayah itu bisa banyak sekali datang kepada kita. Ada paling tidak 5 hidayah kata Imam Al-Maraghi. Yang pertama adalah hidayah ilhamiyah. Hidayah ilhamiyah ini adalah hidayah berupa insting kita sebagai manusia. Misalnya, karena kekuasaan Allah, seorang bayi yang lahir itu tanpa dia belajar sebelumnya, dia tahu harus melakukan apa, kemana dia harus menyusu dari air susu ibunya. Itulah hidayah dari Allah. Hidayah yang paling dasar yaitu ilhamiyah. Kemudian yang kedua adalah hidayah hawasiyah atau hidayah panca indera. Jadi berupa mata, telinga, dan lain sebagainya. Panca indera itu juga adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah hidayah akliyah, yaitu hidayah berupa akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan lain sebagainya, sesuai dengan pemahaman akal kita. Dan hidayah yang keempat adalah hidayah diniyah, atau hidayah berupa iman, Islam, takwa. Jadi itu juga hidayah dari Allah. Akal kita mungkin bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, tapi dalam beberapa hal akal itu buntu.
dalam hal-hal yang sifatnya ta'akuli, rasional, kita bisa membedakan. Kita nggak perlu ayat Al-Quran atau hadis dari Nabi untuk tidak membunuh, karena akal tahu membunuh itu buruk. Tapi dalam beberapa hal yang sifatnya ta'abudi, yang tidak rasional, kita butuh Al-Quran dan Sunnah. Yang nggak tembus logika ya, Bib ya? Yang nggak tembus logika, hal-hal yang sifatnya tidak tembus logika. Misalnya kenapa sholat duhur harus 4 rakaat, sholat subuh harus 2 rakaat, atau yang lebih dasar lagi, kenapa perempuan itu harus menutup rambutnya tapi tidak menutup wajahnya, padahal wajah itu juga menarik atau bahkan lebih menarik dari rambut. Banyak hal yang sifatnya tidak rasional. Atau kenapa seorang Buddha batasan auratnya berbeda dengan seorang yang bukan Buddha, padahal ya sama-sama menariknya. Atau misalnya kenapa auratnya sesama perempuan kalau beda agama itu berbeda dengan satu agama. Itu kan sesuatu yang tidak rasional. Ya? Maka kita butuh model hidayah yang nomor 4 ini, hidayah diniyah dari Islam. Kemudian yang terakhir adalah hidayah khas, atau hidayah yang sifatnya khusus, yang sifatnya spiritualis, yang dia didapat dari suluk atau perjalanan spiritual seseorang. Jadi dia bukan hanya ibadah-ibadah saja yang sudah mahdhah, yang sudah wajib ditentukan oleh Allah, disunnahkan oleh Nabi Muhammad, tapi juga dia menambah ibadah-ibadah tersebut. Yang intinya dia melakukan 2 hal, kata Imam Ghazali. Pertama adalah takhalli, membersihkan hati dari segala hal-hal yang buruk. Dan yang kedua, tahalli, menghiasi hati dengan segala hal yang baik. Jadi itu juga hidayah. Maka kita harus terus nih meningkatkan hidayah kita. Mengasah akal kita, mengasah hati kita, mengasah pemahaman keagamaan kita, mengasah insting kita, dan mengasah juga panca indera kita. Jadi ini semua harus dijaga. Maka orang yang tidak menjaga nikmat matanya misalnya, atau tidak menjaga nikmat telinganya, tidak menjaga nikmat indranya dengan olahraga, berarti dia menolak hidayah dari Allah. Berarti dia menyanyiakan hidayah dari Allah. Jadi panca indera ini juga harus dijaga kesehatannya. Dengan misalnya mungkin mata dengan minum jus wortel, kalau sakit pergi ke dokter itu adalah bagian dari ibadah untuk menjaga hidayah hawasiyah atau hidayah panca indera yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Oke, mungkin kita lanjut ke ayat 23 ya. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Artinya, dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah, dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat dengan kebenarannya daripada ini. Iya, jadi ayat ini pertama mengajarkan kepada kita melalui Nabi Muhammad agar jangan mengatakan, oh ya udah besok ya, oh ya udah lusa ya, oh ya udah bulan depan ya. Karena kita tidak berkuasa atas hal itu. Kekuasaan hanya milik Allah. Kita 1 detik lagi tetap hidup aja kita nggak tahu. Dan kita tidak punya kuasa penuh atas itu. Karena itu kata Allah, katakan insya Allah. Jadi insya Allah besok ketemu. Insya Allah besok kita kerjakan. Insya Allah lusa kita pergi kemana. Jadi untuk semua janji kita, karena itu di luar kemampuan dan kekuasaan kita, katakanlah insya Allah. Kalau Allah berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, maka itu tidak akan terjadi. Betapapun kita sudah merancang dengan sedemikian rupa. Berapa banyak orang sudah merancang kegiatan ini dan itu, nggak taunya gagal hanya mungkin karena hal-hal kecil. Kalau Allah sudah tidak mengkehendakinya. Ini juga pelajaran bagi kita, jangan khawatir dalam hidup.
dan jangan bersedih, la tahaf wa la tahzan. Karena ketika kamu bersama Allah, ketahuilah semua orang yang mau bikin kamu sedih, mau bikin kamu menjahati kamu, dia tidak akan bisa melakukan sesuatu kecuali atas restu dari Allah. Itu kata Syekh Mutawalli Sa'rawi. Jangan sedih, jangan takut. Karena orang hanya bisa melakukan sesuatu yang Allah ridho. Dan ketika Allah ridho, betapapun pahitnya kejahatan itu yang terbaik bagi kita. Jadi biasakan atau bahkan wajibkan untuk selalu berkata insya Allah dalam setiap janji kita. Dan yang lebih parah lagi, Allah aja tersinggung kalau kita gak bilang insya Allah. Karena itu kekuasaannya Allah. Yang lebih parah lagi, insya Allahnya orang Indonesia itu biasanya enggak. Iya. Iya enggak? Itu benar-benar. Sebagian kita itu kalau udah bilang insya Allah berarti enggak kayaknya. Deket ke enggak gitu insya Allah. Padahal insya Allah itu seharusnya iya. Yang hanya karena Allah. Kekuasaan milik Allah, kita bubuhi insya Allah. Kita nih kalau udah enggak, besok bro kita ketemu enggak besok? Ya udah deh, insya Allah deh. Iya. Itu kayaknya. Tapi insya Allah gitu. dehnya kayak nggak tahu datang apa. Iya, deket ke enggak. Kayaknya insya Allah itu kata yang halus untuk bilang enggak. Nolak gitu. Nah iya, itu juga akhirnya tidak beradab kepada kata insya Allah dan ujung-ujungnya tidak beradab kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kepada Al-Quran. Jadi insya Allah itu bukan kata lain dari kata tidak gitu, bukan sinonim dari kata tidak. Dan kemudian di sini juga kita diajarkan bahwa segala sesuatunya itu, bahkan Nabi Muhammad itu berada di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mintalah petunjuk hanya kepada Allah. Termasuk kalau kita lupa dalam segala sesuatu, ingatlah kepada Allah. Nah ini yang sering diajarkan oleh orang-orang tua kita. Termasuk ibu saya itu sampai sekarang kalau nyari sesuatu kemudian dia lupa, itu biasanya berzikir dan berselawat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, dan biasanya ketemu barang yang hilang. Betul. Atau nggak istighfar gitu atau ya, Bib ya. Istighfar. Intinya zikir. Semua zikir atau selawat kepada Allah dan Rasulnya itu akan ketemu. Min haitsu la yahtasib, dengan cara-cara yang tidak terduga-duga. Bahkan di tempat yang kita sudah cek 2 kali nggak ketemu, tiba-tiba ternyata ada di sana. Iya, kita dibuat nyari lagi di sana dan akhirnya ketemu dengan cara yang sangat unik dan sangat sederhana. Jadi itulah kekuasaan Allah. Kita biasanya dididik tuh kalau lupa astagfirullahaladzim gitu. Biasanya akan ingat atau subhanallah, terserah lah. Pokoknya zikir. Zikir, intinya zikir atau sholawat kepada Allah dan Rasulnya. Biasanya kan kalau lagi baca Al-Kahfi nih, di Quran itu suka ada di ayat 19 ini ada kalimat wal yatalattaf. Nah, itu biasanya dimerahin tuh kalimat itu. Itu kenapa sih, Bib? Sebagian menganggap itu hanya penanda yang dibuat oleh orang Indonesia. Biasanya itu khas Quran Indonesia. Tengah dari Al-Quran itu adalah simbol kemuliaannya Sayyidina Utsman bin Affan, karena beliau salah satu prestasi terbesarnya sebagai khalifah adalah mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Bayangkan Al-Quran sampai itu sampai sekarang dan kalau tidak dikumpulkan di zaman itu karena ada satu peperangan yang menyebabkan banyak sahabat wafat. Yang sahabat-sahabat itu hafidul Quran, penghafal Al-Quran. Jadi ini semua karena prestasinya Sayyidina Utsman dan tidak mudah karena kan menyusun mana yang awal, mana yang akhir, kemudian mengoreksi mana yang benar, mana yang salah, karena kan banyak hoax juga di zaman itu, dan kemudian membukukannya. Karena itu kita mengenalnya sebagai Mushaf Utsmani. Mushafnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi itu sih kalau waliyatalattaf. Masya Allah ya, sejarahnya luar biasa banget berarti waliyatalattaf ini. Dan ternyata aku juga sejujurnya baru tahu, karena kan taunya cuma itu adalah pertengahan. Makanya aku penasaran sebenarnya apa sih yang membuat ini tuh kok ditandain. Oh ternyata ada sejarah yang begitu menarik ya, Masya Allah, luar biasa. Terus Bib, kan kita dianjurkan untuk menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi ya. Terus kira-kira apa sih keutamaannya dari kita menghafal 10 ayat pertama ini? Dan kalau misalnya kita membaca surah Al-Kahfi selain di hari Jumat, kan keutamaannya fadilahnya itu bagusnya di hari Jumat ya, Bib ya. Kalau selain di hari Jumat, kira-kira sama nggak keutamaannya kayak kita membaca di hari Jumat? Iya, sebenarnya berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud, Imam Muslim, dan lain-lain,
Itu kita dianjurkan untuk menghafal 10 ayat pertama dari suratul Kahfi. Kalau bisa ya semua surat Al-Kahfi. Karena untuk membentengi kita dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Sebenarnya bukan hanya fitnah Dajjal, tapi segala fitnah. Untuk kita melindungi diri kita dari segala fitnah. Fitnah apapun tuh Bibi ya berarti? Fitnah apapun. Apalagi di zaman sekarang ya. Di zaman hoax atau fitnah mudah sekali disebarkan. Jadi ini penting sekali untuk kita menghafal. Kemudian juga kita dituntun oleh Nabi Muhammad untuk membacanya di setiap malam Jumat dan di setiap hari Jumat. Jadi malam Jumat dan hari Jumat. Karena diberikan khasiatnya bahwa ia bisa menjadi cahaya bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Cahaya bagi kita di dunia berupa hidayah, dan cahaya bagi kita di akhirat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus ini juga bisa sebagai penjaga kita dari rezeki-rezeki. Jadi bisa membuat kita mendapatkan rezeki. Yang utamanya rezeki itu bukan soal duit ya, tapi apapun yang bisa membuat manfaat bagi kita, membuat kebaikan bagi kita. Jadi itu fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan dari suratul Kahfi. Dan pada akhirnya suratul Kahfi ini mengajarkan utamanya kepada kita agar menjadi pemuda yang tidak tersesat. Nah, itulah intinya. Jadi menjadi pemuda yang tidak tersesat. Lawan kata dari pemuda tersesat itu adalah Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang lurus Kahfi ini. Yang modal utamanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya iman dan sekuat-kuatnya memegang iman itu. Nggak mau ditukar dengan apapun. Insyaallah. Nggak mau ditukar dengan perempuan. Jangan sampai karena ngejar perempuan kita menggadaikan iman dan Islam kita. Ada kan karena mengejar perempuan melakukan hal-hal yang menggadaikan. Kemudian karena mengejar kekuasaan menggadaikan iman dan Islam kita. Kemudian karena mengejar harta, kita menggadaikan iman dan Islam kita. Ini pelajaran bagi anak muda untuk tidak mengganti imannya dengan apapun. Karena segala sesuatu murah dibanding keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat terbesar itu adalah nikmat iman. Nikmat iman kepada Allah. Nikmat terendah itu adalah nikmat harta. Dan nikmat yang sedang-sedang itu adalah nikmat kesehatan. Nah, ini nikmat iman ini nikmat yang begitu mulia yang harus dipegang oleh anak muda. Mengapa? Karena kata Nabi, siapa anak muda yang beriman kepada Allah maka Allah tersenyum atasnya. Berbeda dengan orang tua. Karena kalau anak muda ini ada sofwah, kecenderungan kepada hal-hal yang sifatnya maksiat atau sekedar sia-sia. Sukanya main game, sukanya nongkrong gak jelas dan lain sebagainya. Maka ketika dia ke Allah, Allah kagum dan tersenyum. Kalau orang tua ya agak biasa loh Allah. Karena kalau orang tua itu kan kalau enggak karena dia sudah ingat mati, jatah nakalnya sudah habis ketika muda. Jadi tinggal waktunya nyiapin pulang. Nah, nyiapin. Jadi kalau dia beriman kepada Allah, Allah ya bangga, tapi jauh lebih bangga kalau itu anak muda ya, Bib. Iya, karena itu penting kita menjadi anak muda atau pemuda yang tidak tersesat sebagaimana Ashabul Kahfi, sehingga hidayah itu datang kepada kita min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak terduga-duga. Karena kita kan nggak tahu hidayah dari mana. Dari mana dan lewat siapa. Dan lewat siapa. Bisa jadi dari tempat dan lewat orang yang tidak kita duga-duga. Kayaknya kita remehkan orang ini, ternyata orang itu yang memberi hidayah. Nah, fadilah suratul Kahfi adalah mendidik kita untuk tidak meremehkan siapa saja meskipun seekor anjing. Siapa tahu itu jadi jalan hidayah kita. Oke, kalau begitu terima kasih Mican udah nemenin saya membahas suratul Kahfi, dan memang sengaja ya kita gak bahas semuanya. Kita bahas hanya bagian tentang Ashabul Kahfi karena waktu kita yang tidak memungkinkan. Semoga di lain waktu kita bisa bahas hikmah-hikmah lain dari suratul Kahfi atau surat-surat lainnya, khususnya sebagai bekal bagi kita para generasi muda. Terima kasih Mican. Sama-sama, Bib. Dan terima kasih kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa untuk selalu nonton video-video di YouTube-nya Cahaya untuk Indonesia, di like, di komen, dan kemudian juga di-share sebagai sedekah kalian. Jangan lupa juga di-subscribe dan dihidupkan loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan setiap kita upload video 2 kali dalam seminggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.